Kita tinggalkan dulu yang sedih-sedih, yang sad-sad itu, tapi kita akan ke informasi yang penuh dengan optimisme. Tapi walaupun penuh dengan optimisme, harus tetap waspada dan juga ekstra hati-hati. Ini karena sejak kemarin, 7 April, Pemprov DKI Jakarta menggelar uji coba sekolah tatap muka. Nah, mulai dari SD sampai dengan SMA, total ada 85 sekolah yang mulai menjajal kegiatan sekolah offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya, uji coba ini juga akan berlangsung selama 3 pekan hingga 29 April mendatang. Inliner setelah setahun lebih hidup terbatasi akibat pandemi COVID-19, perlahan tapi pasti kebijakan sekolah tatap muka mulai diuji cobakan. Nggak kebayang ya rasa sukacita di hati anak-anak ini saat tahu dirinya bisa kembali menginjakkan kaki di sekolah. Meski semua ini harus dibayar dengan tertib menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, face shield, dan pastinya nggak boleh dekat-dekatan alias jaga jarak. Yeay, Inliners, hari ini uji coba kegiatan belajar mengajar tuh diberlakukan kan di Jakarta, tapi nggak di semua sekolah, salah satunya di SDN Cipete Utara 15. Nah, ini dia nih kegiatan yang harus dilakukan sama adik-adik yang masuk sekolah hari ini, yaitu salah satunya cuci tangan. Adek, seneng nggak sekolah pertama nih? Mau nanya-nanya nih, seneng nggak? Seneng? Senang? Iya, Lebih suka di rumah atau masuk sekolah kayak gini? masuk sekolah. Masuk sekolah? Iya. Walaupun pakai ini Masker, protokol, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya. Ya udah lanjut belajar di rumahnya. Inliners uji coba menerapkan 50% siswa dalam satu kelas dan membatasi pertemuan hanya 3-4 jam saja. Setiap siswa yang hadir pun harus mendapatkan izin dari orang tua ya. Jika orang tua keberatan, bisa lanjut kok belajar daringnya. Kita harus berhati-hati. Pertama, jangan menggunakan istilah tatap muka. Itu memberikan persepsi bahwa kita 100% tatap muka. Sebenarnya kita memberlakukan hibrid. Jadi kekhawatiran banyak orang tua maupun murid itu berlebihan karena disangkanya tatap muka itu seperti dulu lagi. Inliners, uji coba sekolah apapun namanya semoga menjadi awal yang baik ya untuk kembali menjalani aktivitas normal dengan disiplin tinggi. Jangan sampai nih terbentuk klaster baru karena bisa-bisa keputusan pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru nanti kembali dibatalkan. Yuk sama-sama disiplin prokes ya adik-adik dan para pendidik negeri demi kualitas belajar yang lebih baik. Nah, menariknya adalah ini dibatasi kapasitasnya maksimal 50%. 50%. Sehingga murid pun ganti-gantian untuk masuk begitu dalam suatu sekolah. Kemudian lama atau intensitas dari belajar pun dibatasi hanya 2,5 sampai dengan 4 jam per harinya. Itu akan tetap berbeda ya sama sekolah tatap muka dulu ya. Betul. Tapi ya ini adalah solusi yang terbaik untuk saat ini begitu. Walaupun memang kalau misalnya kita melihat tingkat infeksi nih dari COVID-19 untuk anak-anak sekolah hanya 14%. Lumayan tinggi tapi tidak setinggi usia-usia yang lain gitu 14%. Dan tingkat kematiannya pun juga rendah. Tapi bukan berarti ini jadi excuse karena anak-anak bisa juga membawa potensi penularan COVID-19 ke rumah, ke keluarga mereka, terutama untuk kakek nenek yang usianya udah senior, udah tua begitu, sehingga lebih rawan untuk terinfeksi. Dan juga bisa jadi resiko klaster baru di sekolah, ya kan? Nah, drama soal sekolah online, offline ini ternyata nggak cuma di Indonesia loh Inliners. Di luar negeri sana juga banyak kasus unik. Nah, ada guru di Filipina yang harus mengajar di tepi laut dan siswa yang harus mendaki bukit di Italia demi bisa mendapatkan sinyal. Ternyata nggak cuma di Indonesia yang susah sinyal, ya kan? Ternyata Untuk di sana beberapa juga ya. daerah yang terpencil ya, tapi ternyata di Italia juga. Ini akan kita simak nanti sesaat lagi.